Halo pemirsa, kembali bersama Akademi Ali Arkam. Kali ini kita akan melanjutkan sejarah liberalisme dengan sesi keempat. Pertanyaannya adalah tentang apakah Inggris dan Amerika Serikat pada abad 18 dan 19 bisa disebut liberal? Sejauh apa? Ya, teman-teman, menanggapi pertanyaan dari Lo Surdo ya, dia di dalam bab ini menanyakan apakah Amerika Serikat dan Inggris di abad 18-19 bisa disebut sebagai liberal. Nah, kita akan pertama-tama masuk ke pembahasan mengenai Amerika Serikat terlebih dahulu. Ya, di awal-awal pembahasan bab ini, Lo Surdo mengatakan ya tidak diragukan lagi ya bahwa memang Amerika Serikat pada abad-abad itu, pada waktu itu memang liberal, memang mereka mengangkat panji-panji liberal ya di dalam membentuk satu pemerintahan yang baru gitu. Karena setelah merdeka dari Inggris, ya, koloni ini mendeklarasikan diri ya, Amerika Serikat segera mendeklarasikan diri sebagai pemerintahan yang bijak, wise gitu, dan liberal. Jadi memang memang mereka tidak menutupi keliberalan mereka gitu, kira-kira seperti itu. Dan mereka memang secara terang-terangan mengakui bahwa ya pemerintahan kami adalah yang liberal, bukan bukan yang lain. Kemudian beberapa tahun setelahnya, negara yang sama, Amerika Serikat ini mengaku diri sebagai negara liberal dan energetik, yang berenergi, di tengah konsentrasi kekuasaan eksekutif dalam rangka ratifikasi konstitusi federal. Jadi mereka mengaku diri sebagai negara yang liberal dan juga energetik ya, yang bersemangat lah kira-kira begitu. Tapi di saat yang bersamaan, di tengah proses ratifikasi konstitusi, adalah satu proses di mana ada konsentrasi kekuasaan eksekutif. Jadi kekuasaan eksekutif ini semakin diperkuat, semakin terkonsentrasi, semakin terpusat pada satu katakanlah satu figur ya, yang eksekutif yaitu presiden. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat bahwa terlihat kontradiksi di dalam liberalisme. Kontradiksi di dalam liberalisme Amerika Serikat ini segera mengemuka bahwa jika liberalisme ini adalah satu gagasan yang menolak kekuasaan absolut dan menjunjung tinggi kebebasan individu. Nah, tapi sedangkan di saat yang bersamaan mereka justru sedang mengkonsolidasi satu kekuasaan yang terpusat pada seorang figur ya, yang menjadi pelaksana eksekutif di dalam pemerintahan. Jadi ya ini tentu berkontradiksi ya dengan semangat liberalisme yang sudah tadi disebutkan. Karena dengan mengkonsentrasi kekuasaan pada eksekutif ya tentu akan ada kekuasaan absolut yang atau bisa dikatakan kekuasaan yang cenderung absolut ya, kekuasaan yang dimiliki oleh figur eksekutif untuk menguasai pihak yang lain, tentu saja pihak di bawahnya. Nah, tadi adalah kekuasaan dari pihak eksekutif. Nah, bagaimana dengan pihak lain seperti pemilih budak yang beberapa sesi yang lalu, video yang kemarin kita melihat bahwa liberalisme dan perbudakan rasial ini seperti bayi kembar siam. Mereka berdekatan, ya. Mereka bahkan bisa dibilang ini seperti dua sisi mata koin gitu. Nah, pada tahun 1896, Mahkamah Agung Amerika Serikat ini melarang pernikahan lintas ras. Jadi tidak boleh ada pernikahan antara warga kulit hitam dan kulit putih. Jadi memang ada hukumnya, bahkan disahkan oleh Mahkamah Agung di tahun 1896. Kemudian tidak jelas tahun berapa Badan Legislasi New York
di kota New York menyatakan bahwa anak yang lahir dari seorang budak secara otomatis akan menjadi budak. Jadi sekilas seperti ini ya, dosa turunan gitu. Bahwa ketika orang tuanya adalah budak, maka otomatis anak yang lahir dari orang tua budak adalah menjadi budak dan pantas atau layak untuk diperbudak oleh para majikan. Jadi memang ada satu, ini disahkan secara hukum. Nah, satu contoh kecil adalah di New York. Bahkan lebih mengherankan lagi, di beberapa negara bagian, bahkan hukum ini bertahan hingga setelah Perang Dunia Kedua selesai, menyatakan bahwa seorang pria kulit putih yang menjalin hubungan seksual dengan wanita kulit hitam adalah kejahatan besar. Jadi ada hukumnya bahwa tidak boleh ya pria kulit putih ini menjalin hubungan seksual dengan wanita kulit hitam. Nah, dari contoh-contoh ini kita lihat ya bahwa mereka yang berkuasa untuk menentukan hukum, mereka yang bisa merumuskan satu rumusan hukum ini bisa secara leluasa menentukan apa yang bisa dimiliki oleh para budak, apa yang menjadi haknya para budak, apa yang menjadi haknya para pemilik budak, dan seterusnya. Jadi seakan-akan hidup dan matinya para budak ini ditentukan oleh para tuan-tuannya yang berada di atas ya, yang berada di pemerintahan dan terutama di bagian yang merumuskan hukum. Nah, kita melihat ada kontradiksi kembali ya di dalam liberalisme bahwa seperti tadi, jika memang mereka menolak segala bentuk kekuasaan yang absolut, kemudian konsentrasi kekuasaan gitu, kemudian menjunjung tinggi kebebasan atau hak individu. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan apa yang mereka agung-agungkan ya. Bahwa memang para budak ini ya mereka berada dalam kekangan, mereka berada di dalam rantai perbudakan yang diciptakan oleh warga kulit putih di Amerika Serikat. Jadi memang mereka ini ya mengagung-agung bahwa Amerika ini adalah tanah kemerdekaan, tanah yang berisi oleh orang-orang yang bebas, yang merdeka, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang lain ya, di gereja atau bangsawan atau raja gitu ya. Tapi di sisi lain mereka justru mempraktikkan satu dominasi terhadap orang lain, yaitu warga kulit hitam di Amerika Serikat. Gitu. Nah, lalu bagaimana dengan Inggris? Ya, seorang tokoh ya, bernama Bernard Mandeville mengatakan di Inggris sana ini perbudakan tidak diperbolehkan, tapi orang merdeka atau freeman dapat menyediakan bagi dirinya sendiri anak-anak kaum miskin dari tangan-tangan untuk semua pekerjaan kasar dan kotor. Jadi ya secara katakanlah secara hukum atau secara legal gitu mereka menolak perbudakan. Mereka tidak setuju dengan perbudakan, dan dengan segala ide bahwa itu tidak adil, tidak manusiawi, tidak humanis, dan seterusnya. Tapi di sisi lain, orang-orang yang merdeka ini, orang-orang yang liberal ini, bisa menyediakan bagi dirinya sendiri orang-orang lain, atau dalam hal ini adalah anak-anak dari mereka yang miskin, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar dan pekerjaan-pekerjaan kotor. Jadi bukankah ini juga salah satu ini ya, salah satu bentuk dominasi satu kelompok atau satu individu terhadap individu atau kelompok yang lain. Jadi ini satu kontradiksi juga di dalam tubuh liberalisme. Satu sisi mereka ya menolak kekuasaan absolut, perbudakan, tapi sisi lain mereka juga mempraktikkan hal yang tidak jauh berbeda. Nah, bahkan ada satu kutipan yang ini ya, yang juga bernada teologis, mengatakan orang miskin atau seorang anak Inggris diharapkan selalu mengingat kondisi di mana Allah menempatkannya, terutama sebagai orang negro, diharapkan untuk mengingat warna kulit yang Allah berikan untuknya. Jadi ada nada kepasrahan diri ya,
bahwa ketika Allah sudah menentukannya dari sejak dulu kala itu adalah baik adanya. Jika kamu lahir sebagai orang kulit putih, kamu mendapatkan privilege. Jika kamu lahir sebagai orang kulit hitam, kamu ya lahir sebagai seorang budak, dan apa yang sudah ditetapkan Allah itu baik adanya dan seterusnya. Jadi kita lihat di sini bahwa orang kulit putih pun juga ini ya, yang mereka orang kulit putih yang miskin pun juga berada di dalam atau berada di bawah strata yang cukup rendah, meskipun mereka lebih tinggi daripada orang-orang kulit hitam. Tapi juga ada satu stratifikasi sosial di dalam masyarakat liberal seperti ini. Gitu. Ketika mereka mengagung-agungkan masyarakat yang bebas, yang setara, yang adil, dan tidak ada kekuasaan absolut, justru di dalam masyarakat seperti ini stratifikasi sosial terbentuk nyata. Orang-orang miskin, yang kulit putih, kemudian di bawahnya lagi ada orang kulit hitam. Maka teman-teman slogan anti perbudakan dari kaum liberal Inggris mentah begitu saja dengan kenyataan bahwa para pemilik budak ini memiliki kekuasaan absolut atas hidup dan mati para budaknya. Jika di Amerika kita sudah lihat ya dalam rumusan-rumusan hukum, nah di Inggris pun juga seperti itu. Misalnya Inggrisnya adalah tanahnya orang-orang merdeka. Nah, mereka anti terhadap perbudakan, mereka anti terhadap perbudakan yang semena-mena dan seterusnya. Tapi di satu sisi yang lain, ya para pemilik budak ini punya kekuasaan untuk hidup dan mati para budaknya. Jadi ya para budak ini tidak bisa punya hak atas diri mereka sendiri. Bukankah itu salah satu kontradiksi ya di dalam tubuh liberalisme yang sudah ada sejak abad 18 dan 19. Ya, teman-teman, tetap ingat terus untuk subscribe, like, follow, komen, add, dan share akun-akun media sosial kami di YouTube, Instagram, dan Facebook. Dan sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya.